Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adima Tendri Poliwati, mahasiswi Universitas Al-Azhar, jurusan Teknik Informatika tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi berjudul Kedudukan Rasulullah sebagai Teladan Utama Setiap Muslim. Pada kesempatan ini, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Kedua, kedudukan dan tugas Nabi dan Rasul. Ketiga, sifat-sifat Rasulullah. Keempat, kekhususan risalah Rasulullah. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat atau mendapatkan ilham maupun mimpi yang benar. Mereka juga adalah mubasyir, pembawa berita baik bagi yang mengikuti ajarannya, dan munzir, pemberi peringatan, yaitu pembalasan bagi mereka serta kesengsaraan terhadap orang-orang yang ingkar. Masuk ke poin kedua, kedudukan dan tugas Nabi dan Rasul. Pertama, menyampaikan dakwah. Kedua, mengajak beriman, karena pada saat Nabi dan Rasul diutus, banyak sekali umat yang masih belum beriman. Ketiga, memberikan kabar gembira dan peringatan. Keempat, meluruskan akidah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, menjadi pemimpin umat di setiap umat yang mereka dakwahi. Terakhir, sebagai hujah atau sebagai saksi kelak di akhirat untuk menyaksikan setiap hamba yang telah disampaikan risalahnya Nabi dan Rasul, apakah mereka beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke sifat-sifat Rasulullah, ini adalah pembahasan yang perlu kita highlight karena kita akan belajar melihat Rasulullah sebagai suri tauladan. Siddiq memiliki arti benar. Rasulullah senantiasa selalu bertindak dan berkata berdasarkan Al-Quran dan hadis, jadi tidak pernah berdasarkan hawa nafsu, sehingga beliau tidak pernah berdosa maupun berbohong. Karena itu beliau menjadi orang yang amanah, dapat dipercaya oleh orang lain. Kemudian beliau juga menyampaikan wahyu atau ajaran-ajaran yang sampai saat ini pun masih menjadi pedoman seluruh umat muslim di dunia. Terakhir itu ada fatonah, memiliki arti cerdas, pandai, dan bijaksana. Rasulullah SAW tidak hanya cerdas secara intelektual, namun beliau juga cerdas secara emosional karena terbukti di setiap roles beliau, di setiap keadaan sebagai pemimpin, suami, anak, maupun sebagai menantu, beliau melakukan perannya dengan maksimal. Itulah efek dari kecerdasan yang sempurna. Kekhususan risalah Rasulullah. Pertama, Khatamul Anbiya sebagai penutup para nabi, Nasikul Risalah sebagai penghapus risalah, Musodikul Anbiya sebagai pembenar para nabi sebelumnya, Mukamilur Risalah sebagai penyempurna risalah, Kafatan Linas sebagai umat seluruh manusia, sebagai Rasul untuk seluruh umat manusia, dan Risalatul Islam sebagai pembawa petunjuk dan agama yang benar, terakhir sebagai penyampai berita gembira dan pembawa peringatan. Itulah beberapa materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk ke poin kesimpulan. Keyakinan akan adanya Nabi dan Rasul yang harus diimani berdasarkan rukun iman keempat membuat kita menyadari untuk lebih baik lagi sebagai setiap muslim memilih suri teladan terbaik untuk menjalani hidup di dunia. Dalam Al-Quran sudah jelas tertuang bahwa Rasulullah SAW adalah suri teladan bagi setiap umat muslim. Meyakini, mengimani, dan menjalankan ajaran agama sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis akan membuat kita sebagai umat muslim mempunyai arti dan tujuan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Tentunya tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf untuk kesalahan ucap dan kata. Semoga apa yang telah saya presentasikan dapat bermanfaat. Semoga Allah lindungi selalu Ibu Dewi dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.